Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kabar kalian tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus belajar dalam kondisi apapun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia di tema 6, subtema 2 dan 3, yaitu pada materi menentukan kalimat utama dan gagasan utama serta memperkirakan isi teks pada teks non-fiksi. Materi yang pertama yaitu menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang teks non-fiksi. Sekarang, apakah pengertian dari teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contohnya, berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi memiliki kalimat utama. Nah, sekarang apakah pengertian dari kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama atau pokok permasalahan. Pokok permasalahan diperjelas secara terperinci atau lebih lengkap melalui kalimat-kalimat penjelas. Pemaparan suatu pokok pembahasan dalam satu paragraf dapat disampaikan secara umum ke khusus atau khusus ke umum. Hal ini bergantung pada letak kalimat utamanya. Nah, sekarang jika kalimat utama berada di awal paragraf, maka pemaparan pokok pembahasan dilakukan secara umum ke khusus, yang kita sebut dengan paragraf deduktif. Sebaliknya, jika kalimat utama berada di akhir paragraf, pokok pembahasan dipaparkan secara khusus ke umum. Dan paragraf ini kita sebut dengan paragraf induktif. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Setiap warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Misalnya, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, anak-anak, dari paragraf tersebut, apakah kalimat utamanya? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya adalah sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Berdasarkan penjelasan atau tempat di kalimat utama tersebut yang berada di awal paragraf, maka paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Sekarang kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf yang mengandung gagasan utama. Nah, sekarang gagasan utama merupakan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama yang terdapat di setiap paragraf.
Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya, dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Perhatikan contoh berikut. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan, baik gerakan maupun aspek lain. Dari penggalan paragraf tersebut, kita ketahui bahwa gagasan utamanya adalah keragaman tari di Indonesia. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ini. Tari kreasi Merak. Tari kreasi merupakan tarian tradisional yang memiliki banyak inovasi. Bentuk inovasi ini berupa penambahan gerak, alat, pengiring, atau properti yang digunakan oleh penari. Tari kreasi ini diciptakan agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring zaman. Meskipun mengamali penambahan, tari kreasi ini tidak lepas dari ciri-ciri tradisionalnya. Gerakan yang terdapat pada tari kreasi biasanya merupakan perpaduan antara gerakan tari tradisional dengan gerakan tari lainnya. Setiap daerah memiliki tarian tradisional masing-masing. Tari kreasi setiap daerah sangat beragam. Salah satunya, contoh kreasi adalah tari Merak. Tarian ini menceritakan tentang kehidupan burung merak. Seperti namanya, tari ini memunculkan keindahan dari burung merak dengan membentuk gerakan tubuh penari yang menyerupai burung merak. Nah, dari paragraf-paragraf tersebut, kita dapat mengambil gagasan utama yang terdapat di setiap paragraf. Gagasan utama di setiap paragraf yang pertama adalah yang terdapat di paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu inovasi tari kreasi tradisional. Pada paragraf kedua, gagasan utamanya adalah perpaduan gerakan tari kreasi. Sedangkan paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah karakter tari Merak. Nah, anak-anak, dari gagasan utama yang terdapat di setiap paragraf, sekarang kita dapat menggabungkan gagasan utama dari keseluruhan paragraf tersebut, yaitu karakter tari Merak merupakan inovasi dari tari kreasi tradisional yang berasal dari perpaduan gerakan tari kreasi. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham bukan? Nah, sekarang kita akan belajar untuk menentukan kata kunci yang terdapat pada judul teks. Dan contoh berikut ini mari kita simak bersama. Judulnya, Makanan Sehat untuk Pertumbuhan. Siswa kelas 6 sekolah dasar dapat dikatakan berada pada masa pertumbuhan yang sangat penting. Pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang sehat sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan. Apakah judul teks tersebut? Kita bisa lihat judul teks tersebut adalah Makanan Sehat untuk Pertumbuhan. Nah, sekarang apakah kata kunci yang terdapat pada judul tersebut? Kata kuncinya adalah yang pertama, makanan, yang kedua, sehat, dan yang ketiga adalah pertumbuhan. Sedangkan kata kunci pada paragraf tersebut
adalah pertumbuhan. Selanjutnya, mari kita belajar untuk menentukan kalimat utama dan gagasan utama yang terdapat pada paragraf berikut. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, hak warga negara harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan hak, tujuan nasional menjadi mudah tercapai. Sebelum melaksanakan hak, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak, dari penggalan paragraf tersebut, apakah kalimat utamanya? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf yang berbunyi, hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sedangkan gagasan utama yang terdapat pada penggalan paragraf tersebut adalah hubungan hak warga negara dan tujuan nasional. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Mudah dimengerti kan? Nah, sekarang mari kita lanjutkan tugas kalian semua yang dapat dikerjakan dengan melihat Google Drive yang nanti akan dikirim oleh Bu Malang. Anak-anak semuanya, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan dan ingat 3M. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.